berguna firman Tuhan, katakan amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Sejujurnya kami juga tidak bisa apapun, saudara. Saya juga masih belajar, kalau enggak mengandalkan kekuatan Tuhan. Benar, tadi pagi saya disuruh khotbah di gerejanya Pak Pendeta Putu karena sakit. Pada waktu saya sebenarnya ingin ke hadiah, tapi Roh Tuhan bekerja, layani aku di gereja sana. Ternyata pada waktu saya masuk di sana, saudara, saya diperlihatkan Tuhan darah Yesus seluruh ruangan. Saya dilihatkan Tuhan apa yang sejujurnya terjadi di gereja ini. Ternyata saya mau diingatkan kembali pada waktu anakku sakit tahun 2008 itu, seluruh ruangan rumah itu dikucuri tinta merah itu seperti darah Yesus. Diingatkan ternyata pendamaian akan terjadi di gerejanya Pak Pendeta Putu. Amin. Jadi saya katakan bahwa darah Yesus itu untuk mendamaikan. Apa yang sedang terjadi di dunia kami tidak tahu, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Dan pada hari ini, saudara, pada waktu masuk, saya diperlihatkan Tuhan. Sejujurnya, Tuhan apa yang terjadi? Saya diperlihatkan di tempat ini tangga berwarna putih menjulang ke atas, saudara. Ternyata tempat ini dipakai Tuhan. Jadi kita akan naik kembali tangga ini, kita akan naik ke sana. Tuhan, apa yang sedang terjadi di tempat ini? Ternyata benar, Tuhan mempersiapkan tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa terutama di Tabanan. Diperlihatkan Tuhan tangga yang berwarna putih menjulang ke atas. Maka saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar-benar kerinduan Tuhan itu di hati jiwa-jiwa. Amin. Kita sepakat kalau kita sepakat dengan Tuhan, percayalah Tuhan gak mencari orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang siap dan mau. Amin. Tuhan gak mencari orang yang bertitel, tetapi Tuhan mencari orang yang siap dan mau dipakai Tuhan. Amin. Di tempat ini dipakai Tuhan untuk gerakan yang besar di Pulau Bali, terutama di Tabanan. Amin. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, kedasarannya melebihi segalanya. Terima kasih. Dan ini ada firman yang Tuhan siapkan. Sejujurnya Tuhan, apa yang Engkau siapkan bagi kami biar kita juga belajar, biar semua belajar, karena kita sejujurnya semua belajar. Ternyata Tuhan kasih di Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mari kita menghargai firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita baca semua serentak sama-sama. Mulai ayat Matius 25 sampai 33. Jadi kita sama-sama sepakat dengan Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar ajaib dan bekerja di setiap hati kita secara pribadi. Mari kita sepakat, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Andailah burung-burung di langit yang tidak menganggur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah salah saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga gembiranya yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memikau. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandan rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa
apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang katakan? Amin. Kita ambil ayat emasnya, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ada 3 makna. Kalau kita ingin mencari kerajaan Allah yang ingin ditambahkan kepada kita semua, ada 3 yang harus kita pahami. Karena hati Tuhan itu benar-benar menyiapkan kita itu untuk siap melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Ada 3. 1, utamakan Tuhan di setiap kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Karena apa? Kita ini ya, kalau bangun pagi, jangan sampai langsung pegang HP. Semua anak-anak Tuhan hari-hari ini terakhir ini kejebak dengan permainan HP. Maaf kata, kenapa? Karena HP inilah nanti sentra kerajaan iblis. Percayakan, otak kita ingin dijerat oleh HP. Facebook banyak orang yang kejebak di permainan HP. Karena inilah Tuhan katakan harus mengandalkan, kita utama mengandalkan Tuhan. Karena pagi, kalau kita bangun pagi, pernah saya pagi nggak berdoa, nggak mengandalkan Tuhan, saudara. Karena ada tamu pagi-pagi datang ke rumah, akhirnya saya meloncat nggak mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Pikiran kita itu, di roh kita itu nggak ada damai, dan pekerjaan maunya pegang ini dibelokkan, iblis megang. Jadi kalau kekacauan terjadi, ini benar yang kita alami secara pribadi. Makanya kenapa anak Tuhan di hari-hari sekarang ini, apalagi ada goncangan sana sini, itu harus utama mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita secara pribadi. Amin. Kuncinya itu. Kenapa kita dipersiapkan Tuhan setiap hari diperhadapkan dengan situasi masalah yang mencekam? Kita sebagai anak-anak Tuhan itu, iblis itu mengaum-ngaum mencari mangsa siapa yang layak ditelan. Karena itulah pada waktu kita fokus ke hadapan Tuhan, iblis gak ngepek kepada roh kita. Karena roh inilah yang menentukan hidup kita. Hidup kita, kalau roh kita kuat, tubuh ini sehat. Tetapi kalau roh kita lemah, jangan harap tubuh sehat. Percaya, karena roh inilah yang menentukan kehidupan kita. Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita sehat, kuat. Kenapa kita itu hidup, orang-orang bilang, kami dari dulu kok seperti itu, tetap. Karena roh kita itu melekat di hatinya Tuhan. Dan aku gak mau sampah-sampah yang terjadi dalam hidup kita itu gak mau kita buang. Karena kita akan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, percaya, semua orang akan mengalami namanya. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Semuanya itu kebutuhan apapun Tuhan yang terutama kuncinya ada di dalam hati kita. Kita damai sukacita. Kalau kita nggak ada damai sukacita, berarti kita nggak mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Kita akan mengandalkan kekuatan iblis karena dicuri damai sukacita. Iblis datang membunuh, membinasakan, menghancurkan. Tetapi Tuhan datangnya memberi hidup, damai sukacita dan berkelimpahan. Amin. Amin. Mari kita satu andalkan kekuatan Tuhan di setiap langkah-langkah kita secara pribadi. Kalau kita sudah mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan senang. Karena kehidupan kita setiap hari itu gini ya saudara ya. Kita itu seperti sekolah. Sekolah setiap hari itu tidak diperhadapkan. Hari ini, apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita damai sukacita? Apakah kita marah-marah? Itu ada nilai. Karena
Karena apa? Hidup kita tuh seperti sekolah. Kalau kita mengandalkan Tuhan hari ini damai sukacita, kita melayani Tuhan, kita benar-benar damai dengan semua orang, itu dinilai malaikat Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini kita marah, emosi, terus kita pelit, kita nggak mau nolong orang, nggak mau suka berbagi, terus kita mengandalkan pikiran iblis menilai. Kenapa pada waktu ujian pertengahan, kenaikan kelas, kita terus muter-muter oleh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Karena kita tidak lulus. Karena ada waktu persidangan ilahi, itu kita diperhadapkan ke Tuhan. Nilainya itu bagaimana kita di hadapan Tuhan? Apa nilainya kita itu turun atau naik? Iman kita itu terletak di situ. Maka setiap hari kalau bisa, mari kita lakukan yang baik untuk Tuhan. Amin. Amin. Iman kita itu semakin naik, semakin naik. Tetapi kalau kita setiap hari marah, bertengkar, terus musuh sama tetangga, terus marah-marah sama anak, nilai kita itu gak akan naik, malah kita turun. Itu yang maka kenapa kita menganggap kita senang hidup di dalam roh Tuhan itu benar-benar, karena kita bisa menimbang kita bisa menilai kita diterima Tuhan apa enggak, kita masuk di dalam rencana Tuhan apa enggak, itu kita tahu, saudara. Kalau kita setiap hari marah, emosi, Tuhan enggak berkenan. Maka iman kita itu terletak di hati kita secara pribadi. Kita naik, diterima Tuhan, ujian diterima Tuhan, itu kita merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi kalau hati kita tuh cepat marah, emosi, Tuhan nggak berkenan. Kenapa kita nggak terus naik ya? Karena pikiran kita dijebak oleh pikiran-pikiran dunia. Oleh sebab itu mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan, dan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita secara pribadi. Amin. Amin. Maka kita secara pribadi itu sejujurnya kita juga belajar kita tidak mengerti apapun, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan ngasih pengertian yang dari ilahi turun atas kita, karena kita itu setiap hari dihadapkan dengan masalah, dengan ekonomi, dan kita itu seperti perjuangan. Kalau kita dihadapkan seperti itu, kalau kita terus mengeluh, apalagi pekerjaan di rumah segudang, turun melihat dulu. Tapi kalau kita mengeluh terus, belum bekerja wes capek duluan. Percaya dah. Belum kita melakukan pekerjaan, sudah pikiran kita karena sudah ditahan capek duluan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Allah, itu sudah kita kerjain dengan enjoy, dengan hatinya Tuhan, dengan damai. Akhirnya selesai kok dengan damai. Itu makanya kita itu sukacita setiap hari. Coba sekali-kali ke rumah saya memang belajar, saudara. Belajar adaptasi kita itu damai dengan setiap orang, dengan keluarga terutama di rumah. Kalau kita di rumah nggak ada damai, gimana kita di luar? Kuncinya terutama di rumah, sama anak-anak, sama keluarga. Kalau di rumah kita sudah damai, di luar pasti damai. Amin. Amin. Tetapi kalau di rumah nggak ada damai, di luar pasti mendampingi orang. Amin. Setiap orang, kalau kita mendampingi orang nggak benar, hati kita yang nggak benar, bukan. Maka jangan nyalakan orang. Ternyata hati kita itu perlu pendamaian di dalam hati kita secara pribadi. Amin. Kita bergaul spirit kita itu tahu kalau orang cepat marah, emosi tersinggung, itu perlu dibereskan secara pribadi. Karena belum berdamai dengan hatinya, belum berdamai dengan Tuhan. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita di luar dengan ketemu dengan siapapun pasti kita damai. Benar-benar kalau kita anak Tuhan itu harus berusaha kejarlah kedamaian. Itu yang membuat berkat kita itu enggak dihalangi oleh siapapun. Karena berkat turun pada waktu kita tidur. Terus pada waktu siang kita bekerja, iblis coba-coba menghalangi dengan masalah ini
ya. Pernah saya masuk mau ke legian itu ada roh. Maka hati-hati kita itu anak Tuhan. Kalau ada roh yang nggak ada damai, padahal kita sudah berdoa di rumah, terus ada roh yang nggak ada damai, itu kita diserang. Pada waktu kita lewat, ada nggak ada damai, langsung tangkap hatinya Tuhan, berdoa minta darah kuasa Tuhan. Itu nggak sekali ya saudara, karena penguasanya sangat tinggi, itu menggagalkan berkat Tuhan. Kalau kita nggak sepakat ke Tuhan, kita itu uring-uringan di pekerjaan, ada masalah apapun kita dapat emosi, di rumah emosi, di mana emosi, akhirnya berkat nggak ada di tangan kita, karena itu yang menggalangi berkat Tuhan. Padahal berkat Tuhan itu sudah tercurah pada waktu kita tidur. Terus kita bekerja, ada halangan, ada emosi, ada orang yang ingin mencoba-coba penyakit di hati kita, kita respect dengan orang itu. Gak bisa kita menerima janji Tuhan. Maka kita harus ngerti hatinya Tuhan. Pada waktu kita kerja itu saya peperangan 1 bulan. Benar, karena kita diajarkan hidup pada perjuangan dan peperangan. Kita berdoa di jalan Makmur itu 1 bulan. Kita habisi segala pekerjaan iblis apapun yang menghalangi berkat kita, dia semua kami hancurkan, kami katakan kuasanya. Dalam nama Yesus. Iblis kalah. Amin. Amin. Kalau iblis kalah, berkat terbuka. Kita ketemu pelanggan enak, aduh, wih bagusnya barangnya, langsung kita kasih. Itu harga tanpa atau kan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Maka kita anak Tuhan harus benar-benar siap dan diuji sama Tuhan. Kita nggak bisa hidup di akhir zaman itu santai-santai, dan kita nggak bisa gampang kadang-kadang itu yang membuat kita coba itu gampang pekerjaan. Akhirnya gampang. Padahal dikerjain itu, aduh, sudah susah, tapi gampang mau jadi itulah. Jangan sampai kita main-main di dalam Tuhan. Kalau kita main-main di dalam Tuhan, di putaran akhir ini dibutuhkan kekuatan ilahi. Karena apa? Roh kita biar sepakat dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyiapkan. Amin. Amin. Segala kebutuhan kita itu Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu kita rupanya benar-benar ajaib. Karena segala itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apalagi kita anak Tuhan, harus ada perbedaan. Amin. Harus ada perbedaan. Kita kan anak Tuhan, harus tampil beda. Jangan sampai kita sama dengan dunia. Kita itu masuk di dalam rencana Tuhan. Kita jangan sampai kita menghindar orang-orang di dalam dunia. Bahkan kita hidup itu kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Gimana kita bisa menaklukkan serigala itu? Kita harus punya kasihnya Tuhan. Amin. Amin. Itu yang bisa menjadi kekuatan. Musuh kita di tengah-tengah kita di tengah, terus musuh kita itu seperti lingkaran. Kalau kita nggak mengandalkan kekuatan Tuhan, habis. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, kita mengandalkan kekuatan ilahi. Bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan orang-orang yang mengasihi Dia. Itu kuncinya. Kuncinya satu, makna kerajaan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan kebenaran adalah satu, mengandalkan, utamakan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kedua, jadikan Tuhan sebagai raja, memerintah atas hidup kita secara pribadi. Jadikan Tuhan sebagai raja kita untuk memerintah kita secara pribadi. Jangan kita itu, roh kita ditambah oleh roh-roh yang sepertinya kita itu kagum dengan orang-orang yang lebih hebat. Jadi kita itu hanya kagum kepada Tuhan Yesus. Amin. Manusia itu benar. Kalau kita kagum kepada manusia, tertutup orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi jangan sampai dulu saya belum benar-benar bertobat. Saya bangga dengan orang, apalagi orang yang membawa firman itu seneng, benar-benar kita itu bangga. Ternyata kalau kita masuk di dalam
rencana Tuhan yang ajaib. Ternyata kalau kita membanggakan manusia, itu orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan. Untuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan manusia itu tertutup. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang memegang kendali kita. Amin. Tuhanlah yang memerintah hidup kita. Jadi kita tuh Tuhan sebagai raja untuk memerintah hidup kita secara pribadi. Setiap hari itu kita memang diperhadapkan dengan situasi yang rumit sekali. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, memerintah hidup kita secara pribadi, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita itu penolong yang ajaib. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu manusia itu lemah. Roh kita itu penuh daging lemah. Kalau kita mengandalkan kekuatan daging kita akan keseret berbagai masalah cobaan tidak henti-hentinya. Oleh sebab itu mari mengandalkan kekuatan roh kita. Roh kita yang menentukan hidup kita di mana Tuhan bergerak, disitulah kita ada. Kalau kita mengandalkan daging kita akan keseret. Jadi semua pekerjaan Tuhan itu real, penolong. Tuhan menolong kita di setiap kebutuhan apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Asal kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan memerintah atas hidup kita secara pribadi. Tuhan raja kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita secara pribadi. Mari yang ada di tempat ini. Karena apa? Kita dipersiapkan Tuhan. Ini semuanya untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan itu mengumpulkan di sini itu ada maksud dan tujuan Tuhan, terutama di Tabanan. Kami bersyukur Bapak kita sekarang ada di tempat ini. Karena Tuhan kita itu sebagai pendatang yang mempunyai hak penuh untuk mengenal lebih dalam asli Bali. Amin. Kita itu sebagai pendukung gerakan Tuhan yang besar. Siap enggak Pak kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudaranya? Siap. Kalau siap, Tuhan datang. Mari Pak kita sepakat dengan Tuhan. Kita itu gini, kerinduan Tuhan itu menyelamatkan jiwa-jiwa terutama di Tabanan. Tabanan ini banyak jiwa-jiwa yang ingin, karena di setiap hati kita itu ada tantangan. Karena saya pernah saya di Legian lagi, maaf, saya dipanggil, jangan dulu disotingnya Pak ya. Takut suatu kebenaran, penginjilan, bahkan banyak yang bisanya tuh minta doa. Bu, doain aku kaki sakit, doain atas nama Tuhan Yesus sembuh. Itu punya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya belum ya sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Jadi banyak kesaksian yang di Legian ini percaya. Jadi banyak orang walaupun orang itu belum masuk di dalam kerajaan Tuhan yang dipercaya, tetapi sudah mengenal kebenaran apa? Sudah mengenal pribadinya Tuhan melalui kita semua. Jangan sampai kita di luar itu membuat malu Tuhan, terus membuat orang yang tidak percaya. Kenapa ya kita dipercaya di Legian, di Kuta, bahkan sekarang ini kita kembalikan keadaan. Amin. Kita berdoa berhari-hari, minta penjahitku datang. Tuhan jawab, saudara. Itu yang membuat saya setiap hari terima kasih Tuhan. Tuhan jawab semuanya. Gak ada hujan, gak ada angin. Penjahit yang andal aku benar-benar datang menjahit di sana. Sudah 5 hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan sudah membalikan keadaan. Dulu saya benar-benar saya baca kaca karena si jahit cuma anakku terus saya berdoa, kalau yang jahit anakku gimana kita untuk melayani Tuhan, gimana untuk kebutuhan setiap hari, karena itu nyemput anaknya sekolah terus akhirnya berhenti. Jadi
menjawab sudah 5 hari ini. Dan akhirnya kita tidak terlambat. Pada waktu di Kuta ini sulit kartu. Pada waktu tak percayakan menantuku, ini benar-benar menantuku itu gimana kita tak menyalahkan semua pemrosesan. Saya nggak menyalahkan karena semua masuk rencana Tuhan itu perlu pemrosesan. Kalau nggak mau diproses gagal rencana Tuhan. Pada waktu saya ke Kuta itu nggak ada terlambat. Ternyata kartu sekarang dibangun. Kamu kan langgananmu banyak sekarang. Aku tahu dah riwayatmu, aku tahu semuanya. Sekarang kamu ke kantor. 3 hari saya ke kantor, langsung saya diterima kartu itu. Puji Tuhan. Amin. Inilah kekuatan Tuhan. Jadi saya diterima kartu itu, saya bisa lagi berjualan di Kuta. Karena apa? Seluruh kartika putus semuanya. Siapa yang nggak kenal? Oh my collection man. Pada waktu itu karena saya punya anak 2, tak serano anakku lagi yang besar, yang bagian anakku perempuan. Ternyata iblis tidak tinggal. Iblis mencuri, menghancurkan. Tetapi inilah kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan ditolong. Pada waktu kita masalah terjadi, jangan sampai kita lemah. Pada waktu ada serangan, jangan sampai kita merunduk. Kita tetap berdoa. Pada waktu serangan terjadi, Roh Kudus bekerja. Nah, musuhmu bukan manusia. Musuhmu roh penguasa yang ingin menghancurkan berkatmu. Tuhan, apa yang aku lakukan? Berdoa untuk anak-anakmu. Saya berdoa untuk anak-anak. Biar Tuhan turunkan belas kasihanmu kepada anak-anakmu. Karena nggak ngerti apa tujuan ilahi kepada kita semua. Makanya kalau kita anak-anak salah, jangan sampai kita marahi, kita doakan. Amin. Semakin kita marahi anak-anak, semakin kita kena, karena kita sakit hati. Tetapi kalau kita berdoa mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan dipelihara Tuhan, diberi kekuatan Tuhan. Karena iblis itu kalau kita buka celah sedikit, habislah kita. Karena itulah iblis. Pada waktu kita diserang, Tuhan apa yang kami lakukan? Berdoa, doain anak-anakmu. Karena anak-anakmu tidak mengerti juga. Karena tak siap mau jalan, belum waktunya, nggak mau bayar harga. Karena kita itu dipercaya Tuhan itu nggak gampang. Kita dipercaya Tuhan itu harus memikul salib. Kalau kita nggak mau memikul salib, gagal kepercayaan Tuhan. Jadi kita harus siap benar-benar. Kita harus unity sama Tuhan. Serangan apapun yang dilontarkan iblis, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Bahkan Tuhan akan membalikkan keadaan. Pada waktu iblis ingin merusak, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, akhirnya Tuhan membalikkan keadaan dengan sekejap. Beri tepuk tangan untuk pada waktu serangan terjadi, iblis ingin menghancurkan rumahku ini dijual. Karena rumah ini sudah masuk ke Bangladesh tanpa sepengetahuan anakku. Tetapi saya berdoa, Tuhan apa yang aku lakukan? Tolong semua tutupi hutang-hutangnya. Jangan kamu romamonah, kamu akan tak selamat. Benar saudara. Kami menutupi hutang-hutang hampir 200 juta. Sampai uangnya anakku sedikit tak ambil. Itu uang ini tenang dulu. Tuhan suruh kamu jangan mempermalukan Tuhan. Karena ini usahanya ibu, jangan mempermalukan Tuhan. Toko 9 toko, walaupun kita nggak utang, kita harus tanggung jawab. Jadi Tuhan suruh itu nutup itu karena apa? Biar kita diajari nggak romawan. Amin. Itu bahaya bagi anak-anak Tuhan. Kalau sudah kecebak romawan, habis. Karena apa? Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan menjadi romawan. Anak-anak Tuhan apapun yang kita punya, kalau Tuhan suruh kita lakukan, kalau Tuhan suruh apa kita bergerak. Jadi kita jangan sampai tahan-tahan berkatnya orang, karena semua itu miliknya Tuhan. Amin. Kenapa saya diberikan keadaan? Karena pada waktu kita serangan terjadi, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi pada waktu itu saya ingat, saya bersyukur ketemu Bapak Kito, ketemu Tabanan. Itu saya benar-benar terus akhirnya
Tuhan membalikkan dengan sekedap itu rumah yang mau dihancurkan itu direnovasi Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Pada waktu kita renovasi itu pikiran kita itu gini saudara. Tuhan tak renovasi, aku mau pindah penjahit biar gak kebanjiran. Ini mau tak kontrain. Apa suara Tuhan? Apakah berkatku tidak lebih cukup? Nah, coba. Waduh, saya sadar Tuhan apa yang tetap rumah yang direnovasi untuk doa ini untuk kami. Ya Tuhan, kalau memang itu mau aku siap. Jadi Tuhan melihara itu kita dekat sama Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Seandainya pada waktu itu kita kontrain untuk apa uang itu? Gak ada damai. Jadi untuk apa kita menerima uang seandainya 40 juta, tapi hati kita gak ada damai? Itulah makanya kita dengan suara Tuhan lakukan untuk kepentingan, lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan renovasi tanpa sedikit pun kita bingung masalah keuangan. Karena Pak Gito sedihnya, Pak Made yang disuruh Tuhan, Bu, saya disuruh Tuhan renovasi ya Pak ya. Pak, saya nggak punya uang, tenang Bu, Tuhan siapkan. Saya berdoa. Tuhan, saya nggak ada uang sama sekali karena habis kopi, habis menutupi utang, utang di toko-toko. Sekarang namaku itu benar-benar dipulihkan Tuhan. Bahkan busana indah itu bosnya itu kemarin kesana. Mai, kalau kamu butuh kain siap semua pekerjaanmu, kamu butuh berapa tak kirim. Itulah Tuhan. 3 bulan nggak apa-apa. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan orang-orang karena nama kita itu enggak memalukan Tuhan. Amin. Itulah kalau penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, biar itu gak ada batu sandungan. Jadi Tuhan tolong tuh melalui kita semua karena hidup kita itu selaras berjalan bersama Tuhan. Jadi Tuhan melalui situlah kita hidup. Kita bersyukur dibalikkan keadaan sampai hari ini dan benar rumah itu dijadikan rumah doa dan rumah yang dilama dijadikan garmen sampai hari ini Tuhan pelihara. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk benar-benar bangga punya Tuhan. Seandainya saya percaya Tuhan Yesus, jadi apa kita di Bali? Jadi apa kita di Bali? Jadi itulah pentingnya roh kita terus mengenal hatinya Tuhan. Kita dipelihara sampai hari ini. Itulah, mari kita sepakat dengan Tuhan. Kalau kita sudah sepakat dengan Tuhan, percaya tempat ini akan menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Amin. Karena sudah ada tangga ke atas. Ini jalan tangga. Ingat, tabanan akan diselamatkan melalui gereja ini. Gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Itu kesepakatan kita bersama Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketiga, kita mempunyai nilai-nilai kerajaan Tuhan yang ilahi. Amin. Nilai kita itu jangan sampai nilai plus. Jadi kita mempunyai nilai kerajaan Tuhan yang benar-benar dibanggakan dengan Yesus. Jadi jangan sampai kita itu dibanggakan iblis, orang menjibir. Allah, ada ini paling nggak beres. Jadi karena kenapa ya? Kadang-kadang itu iblis itulah menyebab seperti itu. Jadi kata-kata iblis itu yang melemahkan kita. Kadang-kadang hidup kita nggak beres, ya kita juga lemah ya saudara. Kenapa kita kuat? Walaupun ada kata-kata serangan, karena kita sepakat dengan Tuhan. Amin. Kalau hidup kita nggak beres, terus ada orang berkata seperti itu, kita lemah. Karena hidup kita benar nggak beres. Tetapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, orang berkata apapun nggak efek. Karena hidup kita sudah dipegang kendali oleh Tuhan. Nggak sampai kita mempermalukan Tuhan, nggak jadi batu sandungan. Di mana-mana ada roh Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Jadi ada kebanggaan yang tersendiri. Pernah saya gini, maaf ya, saya ini kan bukan pas-pasan ya, nggak cantik nggak apa. Tetapi pernah ada orang bilang gini saudara, saya juga Mas, kamu ini dari mana ya asalmu? Jawa enggak, Batak enggak. Kamu itu loh
persis keturunan kerajaan Israel. Ada orang yang bilang gitu, Haleluya. saya gak ngomong kosong. Orang itu gak percaya sama Tuhan Yesus, gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kata-katanya saya tangkap. Pada waktu kita makan, orang itu tuh pernah lihat aku sekejap itu aja. Tapi bilang gini, aku nggak tahu ya wajahmu ini kok wajah kayak keturunan kerajaan Israel. Apakah kamu ini keturunan kerajaan Israel? Wajahmu itu bukan Jawa, bukan Batak, tapi wajahmu itu aneh. Itulah Tuhan. Jadi saya memang keturunan kerajaan Israel. Tuhan Yesusnya dari Israel, benar nggak? Jadi kita nggak salah, kita keturunan Israel. Ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita membawa nilai-nilai kebanggaan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita anak Tuhan nilai-nilai yang enggak apa ya, kita jadi batu sandungan, terus kita utang toko semua kita utangi, jadinya lihat nama gue, itu utangnya banyak gak bayar-bayar, jadi gak ada nilai kerajaan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan nyiapno, itu sudah Tuhan tahu. Pada waktu kita dipersiapkan Tuhan, banyak masalah, cobaan, silibkan, tetapi Tuhan pegang kendali. Karena kalau Tuhan pilih, Tuhan tetapkan itu gak main-main. Apapun keadaan kita gak sampai keseret ke jurang yang dalam. Karena kita sudah dipegang oleh Roh Kudus, bukan melalui pikiran kita. Kalau melalui pikiran kita akan keseret. Tetapi kalau Roh Kudus yang milih, siapa ingin menggagalkan keadaan? Amin. Kalau Tuhan sudah memilih kita semua siap melakukan pekerjaan Tuhan yang dasar. Amin. Biar ini gereja ini sudah tadi benar saya diperlihatkan tangga, bahwa tangga ini tangga untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Tangganya warna putih. Pak itu ingat, tabanan dipegang kendali. Kita di sini disiapkan Tuhan tempat. Pak itu harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan sampai mengandalkan kekuatan manusia. Karena apa? Firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi mari kita semua sepakat, amin. Untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, biar jiwa-jiwa di tabanan, seluruh tabanan dimenangkan tuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang kami berdoa Tuhan hari ini. Banyak nanti tempat ini, bahkan teman-temannya Pak Gito, Pak Made, semua yang sudah percaya sama Tuhan Yesus itu menjadi alatnya Tuhan. Saya katakan, saya punya menantu. Kenapa Tuhan taruh di tangan? Karena ada maksud dan tujuan. Amin. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga pulih aku. Kenapa kita dipilih ketabahan kok dari awal? Saya unity connect dengan Bang Pian ditaruh di sini. Kenapa ya? Bukan saya loh saudara. Kalau saya itu jujur datang ke jaringan kita, pagi ke gereja, sore ke gereja, melalui pikiran itu capek saudara. Percaya gak? Kalau nggak pilihan Tuhan, kita nggak akan lari-lari ke bangun sini. Karena ini pilihan Tuhan sendiri, amin. Jadi pilihan Tuhan gak ada yang bisa menggagalkan dari Tuhan. Tepuk tangan yang mulia. Tuhan, kami siap kau pakai dengan luar biasa, amin. Tuhan gak mencari orang hebat, gak mencari orang hebat tak gitu. Gak mencari. Tuhan mencari orang yang siap dan mau. Siap gak dipakai Tuhan perawatan yang dasar dari ini? Iya. Beri kemuliaan dia. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kau sudah menyatakan firman-Mu Tuhan. Walaupun firman-Mu ini Tuhan, firman-Mu yang ajar ini Tuhan, kami tidak bisa berkata apapun. Hanya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Supaya firman ini ditangkap setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang siap melakukan pekerjaan Tuhan yang dasar, terutama di tabanan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa.
Kami berdoa setiap pekerjaan iblis apapun yang menggalangi jiwa-jiwa bertumbuh mengenal akan kebenaran Engkau, kami bersatu hati demi nama Yesus, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tawanan roh yang ada di setiap jiwa-jiwa di tabanan, kami bersatu hati demi nama Yesus, kami hancurkan kuasanya. Untuk ilahi kami hancurkan kuasanya. Tuhan, kami minta tudung ilahimu menudungi tempat ini. Darah kuasamu menudungi tempat ini Tuhan, supaya kemuliaan terjadi di gerejamu ini Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami minta bala tentara surga, malaikat perangmu berjaga-jaga 24 jam bergerak di setiap sudut di tempat ini. Gak ada serangan apapun yang membahayakan, karena ada tudung ilahi menudungi kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyiapkan hamba-Mu Pangpian yang sudah Kau taruh di sini, dan kami adalah pendukung-pendudukan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berilah kami sinar kemuliaan-Mu yang benar-benar Tuhan. Ini adalah tugas kami, ini adalah panggilan kami. Berilah kami unity bersama Engkau Bapa. Segala pekerjaan iblis, roh pemecah apapun yang menggalangi kami, bersatu bersepakat dengan Engkau, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau satukan kekuatan ilahi di tempat ini. Ini adalah suatu kegerakan yang dasar di tabanan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak menantu keluarga kami yang ada di tabanan, supaya melalui anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, tabanan dimenangkan bagi kerajaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti Tuhan, tetapi roh-Mu yang bekerja di setiap hati kami masing-masing, dan pulang di tempat ini membawa dampak yang ajaib bagi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.